Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Amalia dengan nomor stambuk F551-19032 dan teman saya yang bernama Dita Ayu Lanasakti dengan nomor stambuk F551-19003. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai pembuatan CRUD singleton. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan CRUD sendiri. Adapun tujuan utama dari pembuatan CRUD ini ialah memungkinkan pengguna yang menggunakan aplikasi yang kita buat untuk menghapus, mengubah, mengupdate, atau membuat data yang biasanya CRUD ini tersambung pada sebuah database. Adapun database sendiri memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya ialah database MySQL. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membuat database dengan menggunakan MySQL, di mana sebelumnya telah kami konekkan dengan menggunakan Exam Control Panel, Apache, dan MySQL. Selanjutnya kita klik admin. Setelah kita klik admin, maka kita akan dialihkan ke website localhost ini, localhost myphpadmin. Nah, karena di sini sudah jadi nantinya kalian memasukkan nama table. Di situ kalian bisa memasukkan tabel layanan sebagai namanya, dan selanjutnya di tabel layanan itu kalian bisa memasukkan beberapa file. Seperti file pertama itu ada nomor kunjungan dengan tipe integer 100, ada file nama dengan tipe varchar, ada file keluhan dengan tipe varchar, dan ada file umur dengan tipe integer. Di sini saya memberikan auto increment dan primary key untuk nomor kunjungan. Langsung saja, untuk kode program yang berfungsi untuk menghubungkan antara MySQL dan aplikasi yang akan kita buat itu kita bisa mengkodingnya di Visual Studio Code. Untuk pengkoneksian antara database dan MySQL yang kita buat tadi, itu kita bisa buat sebuah folder pada htdocs exam di local disk C. Selanjutnya kalian menamakan folder yang akan kalian buat dengan nama API atau terserah yang kalian inginkan. Selanjutnya di sini kita bisa membuat file baru dengan nama database.php. Nah, di sini pada file database itu kita menggunakan PDO atau PHP Database Object, di mana PDO ini berfungsi sebagai pengaksesan pada database atau basis data. Nah, ada banyak manfaat dalam menggunakan PDO ini. Salah satunya yakni menyediakan metode yang seragam untuk pengaksesan dalam basis data. Nah, untuk kelas ini, pada kelas database ini, kita menggunakan beberapa variabel seperti dbName, dbHost, dbUsername, dan dbUserPassword. Nah, empat variabel ini harus disesuaikan dengan database yang kita buat. Untuk dbHost itu, jika kalian menggunakan PHP MySQL, itu dbHost itu dinamakan dengan localhost. Untuk username, kalian bisa langsung root jika kalian menggunakan MySQL. Dan untuk user password, kalian dapat memasukkan password keamanan database kalian jika ada. Namun jika tidak ada, kalian bisa mengosongkannya. Nah, selanjutnya di sini ada public function construct, di mana construct ini
adalah konstruktor dari kelas database. Jadi pada kelas database itu memiliki konstruktor, di mana konstruktor ini merupakan kelas statik, di mana tidak diperbolehkan untuk diinisialisasi. Jadi untuk mencegah pengguna dalam menginisialisasi kelas konstruktor ini, maka di sini ditambahkan fungsi die atau yang berfungsi sebagai pengingat kepada pengguna bahwa pada kelas konstruktor ini tidak boleh diinisialisasi. Nah, selanjutnya ada public static function connect. Seperti yang kita ketahui, connect itu berarti menyambungkan. Jadi di sini itu berfungsi untuk menyambungkan kepada database yang kita buat. Nah, karena di sini kita membuat sebuah singleton, maka pada public function connect ini kita menggunakan pola singleton. Jadi hanya ada satu PDO atau PHP database object yang dapat diakses oleh seluruh aplikasi. Nah, selanjutnya ada public static function disconnect. Seperti yang kita ketahui bahwa disconnect merupakan fungsi yang bermanfaat untuk memutus koneksi antara database. Maka di sini kita menggunakan disconnect ini untuk memutus hubungan antara database dan aplikasi jika kita menginginkan untuk penghentian pengoneksian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CSS yang kita gunakan pada aplikasi ini. Di sini kita dapat mendownload CSS langsung pada Google Bootstrap dengan mengetikkan versinya, yakni versi 2.3.2. Jadi, pada saat kalian membuka website Bootstrap dengan versi yang sebelumnya saya sebutkan, di situ nantinya akan ada button download. Di situ kalian bisa langsung download Bootstrap-nya. Selanjutnya kalian ekstrak pada file yang kita buat sebelumnya. Karena di sini saya membuat file API, jadi Bootstrap-nya yang saya ekstrak itu pada file API. Nah, di sini saya menggunakan 3 folder saja. Jadi kalian bisa buka dan mengcopy file yang saya gunakan ini. Di sini saya menggunakan file CSS, image, dan JS. Dan kalian copy pada folder yang dituju. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai index.php. Cara membuat index.php ini kalian hanya perlu menambahkan file dan mengetikkan name-nya itu index.php. Nah, selanjutnya kalian bisa enter dan masuk ke file index ini. Di sini untuk file index sendiri kita menggunakan HTML sebagai desainnya untuk mendesain. Untuk head sendiri di sini kita menyertakan berbagai CSS dari Bootstrap yang kita telah download dan file JavaScript dari Bootstrap ini. Nah, setelah itu kita buat beberapa head atau database table untuk database pasien ini. Di sini kita menggunakan beberapa table. Tabelnya itu pasien, layanan, Selanjutnya terdapat beberapa kolom. Untuk kolom pertama ada nama, keluhan, umur, dan opsi. Untuk opsi ini nantinya diisi dengan beberapa button untuk CRUD-nya seperti tambah, ubah, dan tampilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan file logo atau gambar. Di sini kalian bisa langsung
memasukkan kode program pada bagian ini dan mengganti nama file atau nama image sesuai dengan image kalian. Nah, selanjutnya itu ada penyebutan create.php. Nantinya kita akan membuat sebuah file baru yang bernama create.php. Jadi pada tampilannya nanti itu kita dapat mengklik buton create PHP dan nantinya kita akan dialihkan ke href ini dan tampilannya akan sesuai dengan coding yang berada pada create.php nantinya. Nah, sekarang ada include database. Nah, di sini include database itu berfungsi untuk membuat koneksi PDO atau PHP database object ke database yang kita buat. Dan data di sini menggunakan select bintang form layanan. Select bintang form layanan itu kita memilih tabel layanan. Nah, untuk layanan sendiri ini kalian bisa menyesuaikan dengan tabel kalian pada database yang sebelumnya telah dibuat. Nah, adapun select ini berfungsi untuk mengambil data. Nah, selanjutnya pada include database ini juga terjadi looping, di mana looping ini berfungsi untuk mencetak beberapa konten. Jadi kita dapat membuat beberapa data dan setelah melakukan looping, kita dapat menutup database dengan memanggil fungsi disconnect ini yang telah saya jelaskan pada database.php. Nah, setelah kita membuat file index.php, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi delete atau nantinya kita dapat mengklik delete untuk kelengkapan CRUD yang akan kita buat. Selanjutnya kita buat file baru dan menambahkan name delete.php. Nantinya jadi file seperti ini. Nah, pada delete.php ini kita melakukan permintaan atau meminta data dari database.php. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi. Apabila kondisi pertama kita meminta request untuk menghapus data, maka kondisi kedua itu kita akan melacak nilai postingan. Nah, selanjutnya itu jika kita telah mengkonfirmasi untuk menghapus data, maka selanjutnya ialah program akan menjalankan kondisi untuk penghapusan data. Nah, selanjutnya untuk bagian HTML ini, di sini HTML pada delete ini berfungsi untuk memberikan gaya atau tampilan pada buton pada delete.php ini. Ya baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai create PHP, kemudian read PHP dan update. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai create PHP. Jadi untuk file ini dia berisi form HTML dan juga dia merupakan bagian dari create dari tabel CRUD. Nah, kita akan menangani dari file create ini dengan dua bagian, yaitu ada HTML dan ada PHP. Nah, bagian untuk HTML yang perlu dilakukan itu hanyalah membuat form HTML. Nah, karena kita perlu untuk memberikan validasi dari setiap entry form. Karenanya ada variabel PHP untuk menyimpan kesalahan validasi untuk setiap bidang. Nah, sementara untuk bagian kedua, bagian berikutnya yaitu adalah tempat kita menangani proses pembuatan record, yaitu di sini bisa dibilang pada bagian PHP-nya. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk kode programnya.
Oke, langsung saja kita ke penjelasan mengenai kode programnya. Jadi yang pertama, penjelasan untuk PHP-nya. Di sini ada require untuk database PHP. Jadi require ini dia seperti memanggil data PHP, suatu data PHP ke data lainnya. Suatu file PHP, ke file PHP lainnya. Jadi dia seperti memuat PHP yang lain yang dimasukkan, yang bisa dipanggil ke file PHP lain. Jadi setelah itu kita masuk ke pengkondisian. Jika variable post itu dia nilainya tidak kosong, maka akan dijalankan yang pertama cek kesalahan validasi terlebih dahulu. Maka nama variabel nama errornya dia akan bernilai 0. Variabel keluhan error dan variabel umur error dia akan sama-sama bernilai 0. Kemudian yang kedua, kita mencek nilai postingnya. Untuk variabel nama dia sama dengan variabel post dengan nilai nama, kemudian variabel keluhan itu sama dengan variabel post dan nilai keluhan, dan variabel umur sama dengan variabel post dengan nilai umur. Kemudian memvalidasi input, dan cara variabel valid itu dia ditruekan, kemudian masuk ke pengkondisian dalam variabel valid. Jika yang kosong itu adalah variabel nama, maka dijalankan variabel nama error dengan outputan atau yang keluar adalah nama wajib diisi. Kemudian variabel valid sama dengan false. Masuk ke pengkondisian yang kedua, jika yang variabel keluhan itu kosong, maka dijalankan variabel keluhan error dengan dengan nilai keluhan wajib diisi. Kemudian variabel valid itu sama dengan false. Kemudian yang ke pengkondisian berikutnya, jika variabel umur itu kosong, maka dijalankan variabel umur error itu dengan nilai umur wajib diisi. Kemudian variabel validnya dia di false-kan kembali. Setelah itu masuk ke kode program untuk menginsert data, dimana jika terdapat di dalam pengkondisian jika variabel itu valid, maka akan dijalankan kode program berikut. Kode program yang fungsinya untuk menginsert data. Nah, itu untuk bagian PHP. Ya, kemudian di sini kita masuk ke bagian PHP-nya. Maksudnya di bagian HTML. Jadi langsung saja kita jelaskan. Yang pertama di sini kita lihat terdapat kelas div class untuk row, yaitu untuk barisnya. Di sini ada tulisan pasien baru, fungsinya hanya seperti memberikan judul pada bagian atas. Kemudian di sini masuk ke form class, terdapat class div class, di mana di sini ada control group yang mengatur apabila inputannya itu kosong, maka akan dimunculkan variabel nama error tadi. Nah, kemudian labelnya di sini untuk bagian nama, dan terdapat di sini div class untuk controls juga, di mana input name-nya dia nama, type-nya text, placeholder-nya nama, value-nya dimasukkan untuk PHP tadi, variabelnya. Jadi di sini jika namanya kosong, yang di inputannya kosong, maka di sini akan dimunculkan variabel nama error. Ya, jika dia tidak kosong untuk variabel nama, maka akan dimunculkan namanya. Namun jika kosong, maka akan dimunculkan variabel nama error. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk kelas berikutnya. Di sini sama, yaitu di sini untuk nama, di sini untuk keluhan error. Kemudian di sini juga ada untuk umur error. Nah, ini tampilannya, ini dengan kode program yang sama dan fungsi yang sama, dengan tampilan, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi nama, keluhan, umur. Kemudian masuk kepada yang terakhir, kelas terakhir. Di sini ada div class untuk memunculkan button tadi, button untuk submit, dan class btn untuk menampilkan button back yang kembali pada indeks PHP-nya.
Jadi seperti ini hasilnya nanti. Button create dengan button back. Nah, itu untuk penjelasan dari file create.php. Nah, bagian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai bagian read.php. Jadi di sini sama juga, dia memiliki dua bagian lah. Jadi di dalam sini ada PHP, ada menggunakan PHP dan menggunakan HTML juga. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu untuk bagian PHP-nya. Jadi dia di sini tuh untuk bagian awal sini bisa kita lihat bersama. Dia hanya yang dilakukan program ini, dia tuh hanya ingin mencoba untuk mengalokasikan variabel get no kunjungan ini. Nah, jika dia tidak ditemukan, maka akan diarahkan ke halaman indeks ini. Jika dia ditemukan, maka dia akan masuk ke variabel request dengan nilai nomor kunjungan. Namun jika variabelnya tidak ditemukan, maka dia akan dikembalikan ke location index PHP, dia akan dikembalikan ke halaman indeks. Nah, jika kondisi lain terjadi dari kedua kondisi ini else, maka dia akan dijalankan kode program berikut. Nah, fungsi dari kode program berikut itu dia untuk membaca data dari database menggunakan bidang no kunjungan ini, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam variabel data. Seperti itu. Kemudian kalau untuk HTML-nya di sini dia fungsinya hanya untuk mencetak data dari variabel data. Nah, seperti ini contohnya. Sini dia hanya untuk mencetak variabel data untuk nilai nama. Ini juga ada variabel data untuk keluhan dan variabel data untuk umur. Di sini hasilnya itu dia nanti seperti ini. Nah, ini. Jadi ini fungsi HTML-nya itu dia hanya untuk mencetak dari variabel data yang sudah diinputkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di sini hanya ada satu class button, yaitu untuk button kembali ke index. Seperti ini. Hanya ada satu class button. Jadi itu saja penjelasan sederhana untuk read.php. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian update lagi. Jadi untuk bagian update PHP ini dia hampir sama dengan bagian create. Hanya saja bedanya fungsinya tidak hanya update ini tidak hanya untuk memperbarui record, tetapi dia juga bisa untuk menampilkan data. Nah, penyelesaian untuk file update.php ini dia menggunakan dua juga. Ada PHP, ada HTML. Nah, untuk pada bagian HTML dia sama persis dengan bagian create tadi. Nah, untuk bagian create tadi karena sudah dijelaskan pada bagian create untuk kode program ini fungsi-fungsinya, maka tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini saya hanya akan menjelaskan untuk bagian PHP-nya saja. Nah, sementara untuk bagian PHP di sini kita juga menjumpai beberapa kode program yang sebelumnya telah dijelaskan. Contohnya untuk ini, untuk variabel no kunjungan ini kita sudah jumpai dan sudah dijelaskan pula sebelumnya pada bagian read kalau saya tidak salah ya ini. Gimana di sini untuk mengingatkan kembali fungsinya di sini pertama require dulu, memanggil file database PHP atau file PHP lain itu ke dalam file PHP yang berbeda. Itu fungsi dari require-nya. Nah, di sini dia terdapat kode program yang sama seperti tadi saya jelaskan. Di sini ada variabel no kunjungan yang bernilai 0. Kemudian masuk pada pengkondisiannya, jika nilainya itu ada, maka variabel get dengan nilai no kunjungan itu akan dijalankan variabel no kunjungan sama dengan variabel request dengan nomor kunjungannya. Sementara jika nulnya itu sama dengan variabel nomor kunjungannya, maka akan dikembalikan pada
halaman indeksnya atau halaman utama. Nah, setelah itu masuk lagi ke pengkondisian berikutnya yang juga sudah kita jumpai sebelumnya pada, kalau tidak salah, pada create. Nah, ini. Jadi di sini dikatakan jika untuk variabel postnya itu dia bernilai kosong, memiliki nilai, maka akan dijalankan yang pertama cek error validasinya dulu. Untuk variabel nama error, variabel keluhan error, dan variabel umur error itu akan bernilai 0. Kemudian ambil nilai inputnya dengan variabel nama, variabel keluhan, dan variabel umurnya itu masing-masing sama dengan variabel post dengan nilai sesuai dengan nama variabelnya. Di sini variabel nama dia nilainya nama, variabel keluhan nilainya keluhan, dan variabel umur dia akan bernilai umurnya. Kemudian validasi inputannya, jika variabel validnya itu sama dengan true, maka dijalankan kondisi variabel yang kosong, variabel nama jika kosong, maka akan dijalankan kode program berikut, yaitu variabel nama errornya dia akan bernilai nama wajib diisi, akan munculkan nama wajib diisi. Kemudian variabel validnya dia di false-kan. Begitu juga untuk keluhan dan variabel umur, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat pengkondisian untuk update data. Jika variabel itu variabel valid, maka akan dijalankan kode program berikut, di mana fungsi dari kode program berikut yaitu untuk mengupdate data. Setelah itu, jika kondisi lain yang terjadi, else, maka akan dijalankan kode program ini, di mana fungsinya yaitu untuk mengselect data dari tabel layanan, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan update-nya. Jadi dia memang kode programnya diambil dari read dan create, sehingga dia tampilannya juga sama seperti ini. Hanya beda pada bagian button. Yang tadi sebelumnya pada bagian buttonnya di sini tulisannya create, di sini tulisannya itu update. Dan sudah terisi data-datanya. Jadi ketika kita ingin mengupdate data tersebut, kita tinggal klik update-nya. Seperti itu. Jadi itu saja untuk penjelasan mengenai file update.php. Nah, selanjutnya jika kita run aplikasi atau CRUD yang kita buat, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi untuk pertama-tama kita klik create, selanjutnya kita masukkan nama, contohnya di sini saya masukkan Mita, dan kita masukkan keluhannya, misalnya kita masukkan lidah bengkak. Selanjutnya kita masukkan umur, umurnya 20 tahun. Selanjutnya kita create untuk membuat data. Nah, untuk data yang kita buat itu tampil pada halaman utama. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa opsi, yakni read, date, dan delete. Untuk read itu berfungsi untuk membaca data yang telah masuk. Selanjutnya untuk update itu berfungsi untuk mengupdate data yang ada. Contohnya kita di sini mengupdate umur, kita klik update, maka umur akan otomatis terupdate. Selanjutnya opsi delete berfungsi untuk menghapus data. Jika kita klik yes, maka data keseluruhan akan terhapus. Baiklah, untuk penjelasan yang telah saya dan teman saya jelaskan, saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.